Di momen peringatan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-80 tahun, kita baru saja disuguhi oleh momen joget-joget para anggota DPR, di mana mereka kegirangan karena mendapatkan kenaikan gaji. Indonesia dihebohkan lagi dengan berita Setia Novanto bebas bersyarat. Pernah dijuluki sebagai salah satu politisi yang paling berkuasa di Indonesia. Namanya terseret dalam skandal kasus korupsi terbesar di negeri ini. Divonis 15 tahun penjara dan dijebloskan ke dalam jeruji besi Sukamiskin. Ya, Setia Novanto bebas bersyarat. Ya, sehari sebelum peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun, Setia Novanto ditetapkan bebas bersyarat. Di balik tembok tinggi dan kawat besi Lapas Sukamiskin, sebuah nama akhirnya melangkah keluar. Ya, Setia Novanto, mantan Ketua DPR RI, terpidana kasus korupsi IKTP, kini resmi bebas bersyarat. Tanggal 16 Agustus 2025. Di mana itu bertepatan satu hari sebelum kita merayakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Menjadi titik balik sebuah perjalanan kisah panjang dari seorang politikus yang pernah disebut sebagai salah satu orang yang paling berkuasa di negeri ini. Namun, kebebasan ini bukan tanpa tanda tanya. Apakah ini bentuk keadilan atau justru potret suram pemberantasan korupsi di negara ini? Tapi kita flashback kembali nih. Siapa sih Setia Novanto itu, dan kasus apa yang telah menjeratnya, sehingga berita kebebasan dari beliau itu menggegerkan dunia perpolitikan di Indonesia. Tonton video ini sampai habis, kita akan mengupas segalanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa share, like, dan komen, dan juga bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara mengklik tombol subscribe. Bagi halayak publik, nama Setia Novanto itu bukanlah nama yang asing. Politisi dari Partai Golkar ini pernah menduduki jabatan sebagai Ketua DPR. Ia dikenal lihai dalam berpolitisi, dekat dengan berbagai rezim, dan tak jarang lolos dari berbagai kontroversi. Namun, pada tahun 2017, KPK mengungkap skandal besar, korupsi proyek IKTP dengan kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah. November 2017, publik menyaksikan drama penangkapan yang penuh intrik, dari hilang kontak sampai kecelakaan mobil yang pernah viral. Semua menjadi bagian dari perjalanan menuju jeruji besi. April 2018, Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman vonis 15 tahun penjara kepada Setia Novanto. Pada saat itu, vonis ini dianggap sangat berat bagi seorang politikus kelas kakap. Ya, dibandingkan dengan sekarang ya, korupsi 2,3 triliun itu belum ada apa-apanya. Sekarang korupsi itu sudah bukan triliun lagi, tapi kuadriliun. Namun, perjalanan hukum tidak terhenti hanya sampai di sana. Lewat upaya peninjauan kembali, hukumannya dipangkas menjadi 12 tahun dan 6 bulan. Meski begitu, masa di balik jeruji besi tetap panjang. Di Lapas Sukamiskin, Setia Novanto menjalani hukumannya. Dari luar, masyarakat sering bertanya-tanya, apakah benar dia menjalani hukumannya secara penuh? Atau mungkin ada hak istimewa yang dia dapatkan? Sebuah pertanyaan yang sering muncul, apalagi kalau orang itu terkena kasus korupsi. Setelah 7 tahun dan 8 bulan menjalani hukumannya, jalannya menuju kebebasan mulai terbuka. Bukan sekedar remisi, tapi karena aturan hukum. Syarat bebas bersyarat adalah telah menjalani hukuman 2/3 dari masa hukumannya, berkelakuan baik, dan melunasi kewajiban, denda ataupun uang pengganti. Dari total hukuman, Setia Novanto mendapatkan diskon remisi hingga 28 bulan, ditambah keputusan tim pengamat permasyarakatan. Maka pintu kebebasan terbuka pada tanggal 16 Agustus 2025. Tentu kebebasan ini bukan berarti dia bebas secara sepenuhnya, tapi dia tetap wajib lapor setiap bulan, dengan masa percobaan hingga April 2029. Namun setelah bebasnya Setia Novanto, itu menjadi tanda tanya besar di luar sana. Bagi sebagian pihak, ini adalah hak dari setiap narapidana. Selama memenuhi masa hukum yang berlaku, Partai Golkar sendiri menyatakan belum ada wacana soal kembalinya Setia Novanto ke panggung politik. Tapi di sisi lain, banyak nada kritis yang muncul, yang menyebutkan bahwa kebebasan ini adalah kemunduran dalam pemberantasan korupsi. Publik pun bertanya, kenapa sih kalau politisi itu tersandung kasus, seringkali berujung singkat di balik jeruji? Bagi sebagian orang, kebebasannya adalah hal yang wajar. Namun, bagi yang lain, ini adalah simbol dari rapuhnya integritas hukum dan keadilan. Lalu, apa arti sebenarnya dari kebebasan ini? Sebuah hak narapidana? Atau sekedar potret betapa sulitnya kita mewujudkan keadilan yang benar-benar setara? Jawabannya mungkin hanya bisa kita dapatkan
dalam perjalanan bangsa ini melawan korupsi. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah kebebasan dari Setia Novanto itu mencerminkan keadilan? Atau justru menambah daftar panjang kekecewaan dari masyarakat Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit dan bye-bye.